Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya melakukan presentasi mengenai biografi dan pemikiran filsuf Yunani Aristoteles, terlebih dahulu saya banyak berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampun yaitu Dr. Ditrandes Haji Limuddin Sa'bah Miru MPD. Langsung saja saya akan membacakan beberapa materi saya, yakni yang pertama, biografi Aristoteles. Aristoteles lahir pada 354 sebelum Masehi. Tagira Chorodice meninggal pada 322 sebelum Masehi. Umur 61 atau 62. Era filsuf kuno, tradisi sekolah peripatetik Aristotelianisme, minat utama fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, zoologi, gagasan penting, golden mind, logika, silogisme. Riwayat hidup. Aristoteles lahir tahun 354 sebelum Masehi di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyantas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ini ia meningkatkan menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dan Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademis pendirian yang diberi nama Lyceum yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur di Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dahulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat meningkatkan empati untuk meningkatkan pengetahuan. Aristoteles lahir tahun 354 sebelum Masehi di Stagira. Hasil pemikiran. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada, eksis. Hal tersebut berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Pemikirannya adalah tentang gerakan di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis karena benda ini tidak bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya.
hingga tiba pada penggerakan pertama yang bergerak yang kemudian disebut dengan Toys, yaitu yang dalam pengertiannya bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah satu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir deduktif. Hal ini dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan, ada dua pernyataan premis. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati, premis mayor. Dan yang kedua, Socrates adalah manusia, premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki, karena luasnya lingkup karya-karya dan dari Aristoteles maka dapatlah dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika. Misalnya, studi tentang prinsip-prinsip awal, mula, dan ide-ide psikologi. Metafisika misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam. Logika formal, etika politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangan yang tentang keindahan dalam buku Poetika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan yang menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan ini disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dinamakan adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud ini ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan satu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa sama, menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan rekor atau bukti yang konkret. Pengaruh. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lainnya pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teori Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13 dengan teologi Yunani oleh Maimonides 1135 sampai 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd 1126 sampai 1198. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan. Ringkasan pemikiran Aristoteles, hidup bijaksana merupakan hidup menurut rasio sebagai praktis keutamaan untuk mencapai kebahagiaan.
Kebahagiaan itu bersifat objektif, yaitu hidup yang bermutu dan bernilai yang dibimbing oleh akal budi, bukan sekedar nafsu, kesenangan belaka. Hidup bijaksana berarti juga memperjuangkan kebahagiaan, keadaan di mana jiwa tidak memerlukan hal materi lagi. Orang yang mau hidup bijaksana itu menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup secara utuh. Untuk bisa mencapai kepada kebahagiaan, perlu pemahaman awal bahwa kebahagiaan itu buah dari perjuangan dan pengaktualisasi potensi. Kebahagiaan dialami ketika orang dengan ketetapan hati memperjuangkan nilai luhur supaya bahagia. Perlu fokus pada sikap dan perbuatan yang bermakna, mengembangkan polis dan berfilsafat merupakan sikap dan tindakan berani menghadapi tantangan akal budi untuk memperoleh kebahagiaan. Merenungkan tantangan akal budi untuk memperoleh kebahagiaan. Merenungkan hal luhur, menumbuhkan sikap kritis, terbuka, berdialog, dan rendah hati dalam hidup sebagai cara dalam menjalankan kebahagiaan. Mungkin itulah tadi beberapa slide materi saya. Jika ada yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.